Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Keluarga besar Pelzeta, pimpinan, direksi dan juga semua karyawan yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Semoga semua di dalam kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Akbar, alhamdulillah hadir dalam kesempatan bersama saya. Ananda Muhammad Ghifari Akbar. Bisa berdiri Akbar? Ini ada banyak yang belum kenal, belum lihat. Bisa buka masker sebentar? Ini dia. Ingat gak dia siapa? Belum kenal. Ya, ini yang kemarin sempat viral fotonya pemulung yang lagi ngaji dan Al-Quran. Ya, pas ujang-ujangan dia masih sempatkan berhenti sambil dia berjalanan jauh puluhan kilo jalan kaki hanya untuk mencari kecukupan untuk makan sehari-hari. Kadang dapat 20, kadang 30, kadang 50 ribu. Kita dengan gampang habis 30 juta beli HP. 20 juta buat apa? Cicilannya berapa? Jadi luar biasa. Ya, silakan duduk kembali Akbar. Dan alhamdulillah ada juga ayahnya, orang tuanya Akbar hadir bersama kita. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan dan alhamdulillah dari keluarganya dan dari Akbar sendiri menerima permohonan saya untuk saya angkat Akbar menjadi anak angkat saya. Dan insyaAllah saya akan bawa dia umrah di bulan Desember. Saya ingin kenalkan dia bersama imam-imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan insyaAllah kami akan gabungkan dia di pesantren kami di Cipanas supaya bisa dia belajar. Karena saya punya firasat Ananda Akbar ini insyaAllah calon imam besar untuk Indonesia. Dan ini menjadi bagian dari program kami mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Ada orang berkata mungkin 1 juta penghafal Al-Quran terlalu besar dan angka ini terlalu jauh. Kalau saya mempandangi angka ini memang besar, tapi sejauh manapun jarak, kalau tidak berlangkah tidak bakal sampai. Saya yakin walaupun jauh, tapi kalau berlangkah-langkah pasti akan sampai. Kalau jarak dekat, tidak bergerak, tidak bakal sampai. Tapi jarak yang jauh, kalau kita bergerak, pasti akan sampai. Apalagi saya percaya dan yakin, bersama Al-Quran pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan, bukan baru mau jalan. Sudah jalan dan banyak yang alhamdulillah tamat hafal Al-Quran di bawah binaan kami. Kemudian setiap penghafal Al-Quran kami sengaja hadiahkan umrah. Dan tujuan saya sebenarnya bukan hanya umrah, tapi saya punya target lain. Walaupun mereka dengan hadiah umrah saja sudah cukup senang, tapi saya punya keinginan lain adalah mereka bisa setor hafalannya di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Karena saya ingin mereka sebagaimana diakui di tanah air, saya juga ingin mereka dihormati dan diakui di tanah suci dengan hafalan-hafalan mereka. Dan alhamdulillah kita melihat rata-rata yang sudah dikirim ke Madinah, alhamdulillah mereka pulang ke tanah air dan masing-masing sudah membawa ijazah sertifikat yang nama mereka bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua di dalam Islam, dan ini hanya ada di agama Islam, tidak ada di agama yang lain, adalah ilmu ijazah. Apa itu ilmu ijazah? Semua ada ijazahnya. Tasbih ada ijazah, doa ada ijazahnya, salawat ada ijazahnya, buku fikih ada ijazahnya, hadis itu ada ijazahnya, Quran pun ada ijazahnya. Saya kemarin syiarkan di beberapa titik safari dakwah kami adalah mud. Apa itu mud? Mud sebuah benda yang menjadi alat takaran zakat fitrah. Dan alhamdulillah 2 tahun belakangan ini kami syiarkan mud untuk zakat fitrah tidak bagi kilogram lagi. Tapi kita menggunakan benda mud ini untuk meniru Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan itu pun ada ijazahnya. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah kalau berwudu menggunakan mud, kalau mandi menggunakan mud, dan mud ini juga sekalian alat takaran zakat fitrah. 4 kali mud zakat fitrah 1 orang. Dan kalau SAW mandi menggunakan mud cukup 4. Ada riwayat 5 kali mud cukup mandi Nabi Muhammad SAW. Kalau berwudu 1 mud cukup untuk wuduk Nabi Muhammad SAW. Pasti Bapak Ibu penasaran kan? Apa itu mud? Gimana bentuknya? Gimana isinya? Bagaimana kita bisa kerjakannya atau amalkannya? Silahkan Bapak Ibu berkenan buka channel YouTube kami, channel Syekh Ali Jabir, dan di situ ada salah satu video saya jelaskan apa itu mud, dan saya praktik di dalam video cara mentakar zakat fitrah. Saya bawa beras, saya timbang di depan, biar Bapak Ibu bisa mengenal, walaupun belum dapat mud tapi bisa dapat ilmunya. Terus yang kedua, ada satu video lagi, saya praktik wudu Nabi Muhammad SAW menggunakan mud. Ternyata mud benda kecil cukup mencukupi wudu Nabi Muhammad SAW, dan 1 kali wudu sudah masih ada sisa 1/3 air di dalam 1 mud. 1 mud cukup untuk wudu Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun ada ijazahnya. Makanya Bapak Ibu kalau sudah selesai acara, pas lagi santai-santai, mohon berkenan buka YouTube channel kami dan cari videonya. Ada video mud Nabawi atau mud Madinah. Di situ saya praktik cara wudu Nabi Muhammad SAW menggunakan mud. Kalau sudah buka YouTube kami, jangan lupa subscribe, like dan share. Ya, sekali promosi Bu. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga sekali, salah satu kebanggaan saya program 1 juta penghafal Al-Quran itu murni dukungan dari masyarakat dan kepercayaan masyarakat muslimin muslimat di Indonesia. Dan jujur saja Bapak Ibu, tidak ada bantuan satu pun, tidak ada bantuan rupiah atau rial dari luar negeri, apalagi dari Arab. Apalagi saya bukan keturunan Raja Salman. Jadi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa memulai program gerakan 1 juta menghafal Al-Quran itu murni dukungan dan bantuan dari masyarakat Indonesia, kepercayaan dari jamaah Indonesia. Bahkan rata-rata program kami sepenuhnya itu semua kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah kita bisa mewujudkan program ini bisa berjalan lancar, dan di sambil kita berjalan safari dakwah, alhamdulillah beberapa titik yang kami kunjungi, Ternate, Tidore, Karimun, Batam, Riau, Pekanbaru, dan insyaAllah habis acara di Bandung ini saya akan lanjut ke Malang, kemudian Surabaya, kemudian terbang ke Lombok, dan semua program alhamdulillah di mana titik kami datangin
pasti kami mendapatkan respon dan perhatian dari jamaah. Yang wakaf tanah, yang wakaf rumah, ibu-ibu mewakafkan emasnya, luar biasa. Respon tidak terhingga dari masyarakat untuk program penghafal Al-Quran atau program 1 juta penghafal Al-Quran. Dan selalu saya berkata, mungkin Bapak Ibu gagal menjadi penghafal Al-Quran, tetapi infakmu memfasilitasi para penghafal Al-Quran, Bapak Ibu akan ikut mendapatkan pahalanya dan ikut mendapatkan syafaatnya Al-Quran walaupun belum hafal Al-Quran. Karena syafaat Al-Quran tidak hak, bukan hanya hak milik para penghafal Al-Quran, yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan bisa saya menghadirkan di Indonesia adik-adik saya dari Madinah. Saya bersaudara 12 timnas. Alhamdulillah saya berhasil dari 12, saya berhasil merayu 7 adik kandung saya untuk bisa ikut ke Indonesia dan ikut membantu dan mensyiarkan program Al-Quran. Dan alhamdulillah mereka berkenan berhijrah dari Madinah, bisa berada di Indonesia dan ikut bergabung. Ada yang menjadi guru di pesantren, ada yang mengurusi yayasan bertanggungjawab, ada yang mengelola yayasannya, ada yang membina program sosialnya, ada yang mengikut di lapangan berdakwah. Termasuk ada 2, dari 7 ada 2 yang perempuan, yang laki-laki 5 di Indonesia. Yang masih ada sisa 5 di Madinah, saya masih rayu terus untuk mereka pindah. Dan ya alhamdulillah yang 7 yang saya hadirkan di Indonesia, supaya mereka tidak bosan dan betah di Indonesia, saya langsung nikahkan di Indonesia. Yang laki nikah sama orang Indonesia, yang perempuan nikah sama laki-laki Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya mendorong adik-adik saya supaya tetap semangat dan terus mensyiarkan Al-Quran di Indonesia. Saya mendorong adik-adik saya masing-masing nikah istri 4 dan setiap istri melahirkan 1 lusin dan semuanya penghafal Al-Quran. Pak, gimana Pak? Boleh? Ibu? Bu, untuk Al-Quran, untuk Islam. Luar biasa ibu. Saya sebenarnya kagumi ibu-ibu di Indonesia. Salah satu yang membuat saya betah di Indonesia ibu-ibu. Luar biasa. Karena jujur saja saya mulai dari nol, dari belum bisa bahasa Indonesia. Saya masih ingat 2008 sama sekali belum bisa bahasa Indonesia. Cuma saya bisa bagus. Jadi ketemu orang, dia bicara apa saja saya jawab bagus. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Itu aja saya jawab. Subhanallah, Allah anugerahkan 2009, 2010 sedikit demi sedikit bisa bahasa Indonesia. Bahkan belum sempurna dan belum lancar, terlalu lancar bahasa Indonesia. Saya dapat kejutan tahun 2011, penghargaan menjadi warga negara Indonesia langsung dari Presiden Republik Indonesia di waktu itu, Bapak SBY. Dan alhamdulillah saya bisa memaksimalkan penghargaan ini, kepercayaan ini yang sangat berharga, menjadi rakyat Indonesia yang insya Allah berguna bagi Indonesia dan berguna bagi masyarakat. Dan kita terus memperjuangkan program insya Allah syiar Al-Quran. Kalau Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam di dunia, insya Allah tidak lama lagi Indonesia dikenal negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Dan saya percaya itu, karena 5 tahun belakangan, sudah saya hampir 12 tahun di Indonesia, 5 tahun belakangan peningkatan perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa. Jangankan di kalangan anak-anak yang kita lihat seperti acara Hafiz Indonesia, di kalangan orang tua, di kalangan yang sudah usia lanjut, ikut masih mau ngaji dan belajar Al-Quran. Di kalangan aparat polisi, di TNI, bahkan saya bertemu dengan polisi dan TNI yang sudah hafal 30 juz. Saya sudah bertemu dengan gubernur yang hafal Al-Quran, bertemu dengan bupati yang hafal Quran, bertemu dengan wali kota yang hafal Al-Quran. Dan insya Allah tidak lama lagi Ketua DPR RI penghafal Al-Quran, MPR kita penghafal Al-Quran,
bahkan insya Allah presiden kita yang akan datang para penghafal Al-Quran. Saya yakin itu. Kenapa? Karena pengalaman saya, selama bersama Al-Quran pasti dijamin pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dijaminkan kemuliaannya di dunia sampai di akhirat. Makanya Bapak Ibu, jangan sia-siakan kemuliaan Al-Quran. Sayang sekali kalau saya mendengar ada seorang muslim dan muslimah berhari-hari lewat tapi tidak membaca Al-Quran. Bisa enggak kira-kira Bapak Ibu berhari-hari lewat tidak megang handphone? Pernah enggak? Terasa enggak bisa. Jangankan berhari-hari lewat tidak megang handphone. Kadang-kadang kita duduk di masjid atau di musalla atau lagi dengar tausiah masih sibuk main handphone. Jadi luar biasa, nampaknya tangan kita gatal kalau tidak megang handphone. Pas bangun pagi pertama yang dilihat HP. Mau terakhir pas mau tidur terakhir yang dilihat HP. Begitu mau tidur bersama HP. Tidak bisa HP-nya jauh dari tempat tidur kita. Nak nyaman, kemana-mana bawa HP. Luar biasa. Jadi bahkan ini sebenarnya fasilitas dan kemudahan untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Semestinya kita zaman ini harus mampu mengalahkan para sahabat. Kenapa harus mampu mengalahkan sahabat Rasulullah? Karena di zaman Rasulullah tidak ada Quran. Tidak ada Quran. Yang ada apa? Ketika turunnya wahyu, Rasul panggil sahabat namanya bertugas penulis wahyu. Karena Rasul tidak bisa nulis. Panggil beberapa pilihan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ayo, ada ayat baru turun, tuliskan. Di mana mereka tulis? Di atas kulit unta, kulit kambing, tulang unta dan tulang kambing. Di situ tersimpan ayatnya. Habis sudah terkumpul, dibagikan kepada para sahabatnya. Jadi bisa ayat ini ada di saya, sambungannya ada di tetangga, sambungannya lagi ada ke sana ke sini. Tak ada sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, belum terkumpul Al-Quran jadi satu buku atau satu mushaf. Baru zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijadikan satu. Tapi belum bisa dibagikan karena baru ada satu mushaf. Kemudian di zaman Sayyidina Uthman baru dibikin satu mushaf lagi, kemudian diperbanyak mushaf itu dan dibagikan ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Sekarang mohon maaf, Al-Quran serba ada. Warna-warni ada, besar ada, kecil ada, mau apa saja modelnya ada, yang bagi bena suara ada, yang bagi terjemahannya ada, terjemahan sejarah total ada, sejarah kalimat demi kalimatnya ada. Bahkan HP kita, semua macam-macam fasilitas untuk aplikasi belajar Al-Quran ada. Tapi masih malas baca Al-Quran. Masih berhari-hari lewat tidak baca Quran. Padahal Bapak Ibu, Al-Quran menjaminkan kita jadi orang mulia dunia sampai akhirat. Al-Quran kunci kebahagiaan. Al-Quran kunci keberkahan rezeki. Al-Quran imam. Al-Quran petunjuk. Al-Quran keselamatan. Al-Quran penyembuh dari penyakit. Bahkan Al-Quran berlindung dari segala bahaya. Bahkan menurut saya, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran memberikan kepada umat Islam promo yang istimewa. Fahamkan promo? Ilizata kan ada promo? Sering-sering ada promo kan? Ada diskonnya atau ada beli barang ini dapat ini satu gratis. Ada kan? Pernah enggak ibu ada promo beli satu kain apa atau baju apa tapi dapat hadiah 10 kain yang lain? Ada enggak gitu? Rugi kan? Subhanallah, begitu ada promo dari manusia di pasar, di mall, di mana-mana kita betul-betul memanfaatkan. Tapi selama hidup saya belum pernah saya menemukan ada promo beli satu ini dapat gratis 10.
Beli botol ini satu, dapat 10 botol gratis. Beli baju ini, dapat 10 baju gratis. Ada enggak? Tidak pernah ada dan tidak akan bisa ada. Tapi promo Allah, baca satu huruf Al-Quran, Allah berikan pahala 10 kebaikan. Tapi sayang sekali masih lebih berlaku promo manusia dan belum berlaku promo Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim dalam segi bacaan hitungannya 19 huruf, tapi dari segi tulisan pahala malaikat menulis 190 pahala. Rugi kalau kita tahu. Ini sebenarnya kalau kita berbicara logika bisnis, tidak ada yang lebih bisnis besar daripada Al-Quran. Menguntungkan dunia dan akhirat. Dan tidak ada ruginya sama sekali. Jaminan tidak ada ruginya sama sekali bersama Al-Quran. Bahkan ada orang berkata, mohon maaf, saya sebenarnya ingin baca, tapi bacaan saya masih belum bagus. Masih belum sempurna, masih berbata-bata. Saya takut salah-salah mulu, makanya kadang-kadang tidak jadi baca Quran karena takut salah. Ini sebenarnya bisikan syaitan. Kadang-kadang syaitan membisiki kita, bu, bacanya aja belum beres, belum benar, daripada dosa tidak usah baca. Itu namanya bisikan syaitan. Terus gimana kondisi orang yang masih berbata-bata dan masih sulit dalam membaca Al-Quran? Jangan khawatir, ada berita gembira. Bukan dari saya, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia berbatah-batah dalam bacaannya. Terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasulullah tahu umatnya di akhir zaman banyak berbatah-batah. Makanya sudah memberikan solusinya di waktu itu. 1400 tahun yang lalu sudah Rasul memberikan solusinya. Masih berbata-bata, terhitung pahalanya selain satu huruf 10 kebaikan. Allah berikan kata Rasulullah 2 pahala. Buat apa 2 pahala? Satu karena mau membaca Al-Quran. Yang kedua karena kesulitan dan berbata-bata dalam membaca Al-Quran. Allah hargai perjuanganmu. Allah berikan pahalanya. Subhanallah. Bahkan satu ayat, ini sekalian menjadi amalan untuk Bapak Ibu. Satu ayat, dan saya yakin semuanya hafal, ayat kursi. Tapi Bapak Ibu tahu nggak pahalanya? Tahu nggak pahala ayat kursi? Saya pernah tanya seorangnya, Ibu rutin, saya selalu baca ayat kursi. Terus tahu nggak pahalanya? Tidak tahu. Amalannya mulai hari ini, jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus zikir yang lain gimana? Subhanallah 33, Alhamdulillah 3, tidak apa-apa. Sambil jalan, pulang ke kantor, menjalani tugasnya, bisa teruskan lanjut sisa zikirnya. Intinya, kesibukan apapun, jangan tertinggal ayat kursi habis salat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin, laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Cuma satu ayat, bayangkan Bapak Ibu. Kalau satu ayat saja jaminan masuk surga. Gimana kalau Bapak Ibu terus mengaji Al-Quran setiap hari? Gimana kalau kita bisa mengkhatam Al-Quran berkali-kali? Minimal 1 bulan 1 kali. Dan selalu saya sampaikan, sangat mudah untuk khatam Al-Quran. 1 hari 1 juz. Coba ikuti saya. 1 hari 1 juz. Bu yang di belakang, Pak, masih sama saya? Ya, tolong simpan HP-nya dulu sebentar.
Cuba ikuti saya lagi. Satu hari, satu juz. 30 hari, 30 juz. Sekali lagi. Satu hari, satu juz. 30 hari, 30 juz. Sekali lagi. Enteng kan? Enteng, baki banget. Ya udah tinggal amalkan. Katanya enteng. Udah tinggal amalkan. Tahu enggak Bapak Ibu yang membuat kita sulit khatam Al-Quran? Padahal ini cuma satu hari satu juz. Sebenarnya kalau kita perhatikan sangat minim dan sangat sederhana. Tapi kenapa kita merasa kok susah? Bu, maaf Bu ya, boleh saya tanya ya? Kira-kira satu hari satu juz keberatan enggak? Hah? Karena belum terbiasa ya. Saya tahu apa yang membuat banyak orang susah khatam Al-Quran walaupun satu juz dalam sehari. Begini, habis dia buka Al-Quran, ada enggak yang bawa Quran? Ada Quran? Ada, boleh saya pinjam kalau ada Quran? Sudah ada yang bawa Quran. Kalau saya bilang ada yang bawa HP, pasti ada. Tapi Quran tidak dibawa. Ada yang bawa HP? Boleh saya pinjam? Hah? Ya, dibuka, dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau kita memperhatikan satu juz ini tidak butuh waktu lama. Saya pernah tes, pernah saya coba untuk membaca Al-Quran 30 juz. Saya kira waktu itu saya masih sekolah SMP. Saya belajar di Madinah. Saya pernah belajar salah satu manakib Imam Syafi'i. Di bulan suci Ramadan mampu khatam Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali. Ketika saya waktu belajar itu, saya masih kelas 1 SMP. Saya bilang sama teman-teman, karena kita suka libur sekolah pas bulan Ramadan. Kita libur sekolah waktu itu. Saya bilang sama teman-teman sambil kita i'tikaf di Masjid Nabawi, ayo tahun ini kita lomba-lomba untuk khatam Imam Syafi'i. Bersama teman-teman. Ini masih saya di kelas SMP. Waktu itu kalau tidak salah masih 15 atau 14 tahun usia. Kemudian saya bersama teman-teman, ayo kita ramai-ramai kita khatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan. Jujur saja waktu itu alhamdulillah gagal. Saya belum bisa berhasil, tetapi saya dapat ilmu. Apa yang saya dapat? Ternyata ketika saya hitung waktu itu belum ada HP. Saya hitung pakai alat alarm atau alat buat hitung waktu. Saya waktu menghitung, saya mulai dari Al-Fatihah. Baca dari habis subuh sampai zuhur, baca habis zuhur sampai asar, baca habis asar sampai maghrib. Saya ingin tahu sejauh mana waktu yang dibutuhkan oleh Imam Syafi'i untuk khatam. Apa yang saya dapat? Saya dapat khatam 30 juz dengan bacaan standar dalam waktu 9 jam 47 menit. Berhasil khatam 30 juz. Artinya kurang lebih 10 jam. Gimana cara bacaannya? Saya baca standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terus saya baca, ini standar.
sampai qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Saya melihat alarmnya 9 jam 47 minit. Berarti kurang lebih 10 jam. 30 juz bisa dikhatam dalam waktu 10 jam. Masa 1 juz dalam 24 jam tidak bisa? 30 juz tidak butuh 24 jam. Dan saya menghitung, kalau Imam Syafi'i 2 kali sehari, berarti mohon maaf, kalau 10 jam berarti kurang lebih 20 jam. Apa yang dilakukan dalam sisa waktu Imam Syafi'i 4 jam? Untuk nafkahi keluarganya, urus ibunya, bekerja dan cari nafkah, kemudian tidurnya, menulis buku ilmunya. Banyak buku-buku Imam Syafi'i. Apalagi dalam bidang fikih. Masih punya waktu begitu banyak. Belum lagi istirahat dan tidurnya malam hari, belum lagi hitungan salatnya, belum lagi tahajudnya. Coba bayangkan luar biasa keberkahan yang didapat oleh mereka. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini semua pengikut Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i semua? Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i? Yakin? Sudah berapa kali khatam Quran? Katanya Imam Syafi'i. Oh ya, saya salah faham. Mohon maaf Imam Syafi'i. Kami memang pengikut Imam Syafi'i tapi fikih saja. Kalau amalan belum. Berarti itu namanya pura-pura Syafi'i. Yang membuat kita susah khatam karena cara membaca Al-Quran begini. Biasanya habis dengar tausiah dan ceramah, iman mulai naik. Semangat. Pas, ya betul kata Syekh Ali ni, Allah, saya malu beneran ini, berhari-hari masa lewat luar dah baca Quran. Udahlah, saya mau mulai baca. Udah, ini kan lagi iman naik kan? Biasanya kalau posisi iman naik, pasti semangatnya juga ikut naik. Dia baca. Masya Allah, habis dia pulang, Masya Allah iman masih di atas, masih naik, kuat. Dia baca Al-Baqarah sampai khatam, Masya Allah semangat. Al-Baqarah khatam, Ali Imran, Masya Allah sudah selesai. Masuk An-Nisa, sudah selesai. Habis itu dia, Alhamdulillah sudah hampir 7 juz saya khatam. Alhamdulillah, habis itu 1 tahun dah baca-baca. Dia semangat tapi terlalu semangat. Dan saya selalu berkata, boleh semangat tapi tidak boleh terlalu semangat. Aturkan semangatnya sedikit demi sedikit, tetapi istiqomah daripada banyak tapi terputus. Tak apa-apa sedikit. Dan masalah yang kedua, ketika mulai baca Al-Quran, ini aku heran, kenapa harus seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna. Ini kan lagi apa? Betul-betul ingin khatam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila. Kapan habisnya? Kok ujung-ujungnya masih banyak? Sadaqallahul azim. Ini tidak jadi. Seringnya gitu ya. Kenapa suka lihat halaman belakang? Kenapa ingin tahu ujung surahnya itu di mana? Urusan kamu apa? Seharusnya kamu fokus baca, bukan fikirannya kapan habisnya. Dah apa-apa mau habis 10 minit habiskan, mau 15 menit, dah apa-apa. Jangan pindahin halaman belum selesai halaman yang lagi dibaca. Jangan pindahin. Kalau belum selesai halaman, udah merasa sudah puas, sadaqallahul azim, tutup.
sudah selesai. Tidak usah buka halaman berikutnya. Syaitan ketika kita mulai membaca Al-Quran, syaitan sebenarnya tidak suka orang Muslim baca Quran. Dia tidak suka. Makanya digoda. Didatangin syaitan. Bu, apa? Ibu lagi mau ngaji? Ya, Syekh Ali suruh kita ngaji setiap hari. Ini luar biasa ibu. Ikhlas. Saya kagumi ibu. Ini bisikan syaitan loh ini. Nah, saya kagumi ibu. Pasti ibu diterima di sisi Allah. Pasti. Ya ibu, terus lanjut. Saya dukun ibu. Tapi bu maaf, saya boleh bertanya? Saya penasaran. Boleh nggak lihat halaman belakangnya? Kira-kira berapa banyak? Buat apa mau buka halaman? Enggak ada, saya enggak mau buka. Ya, saya tahu ibu mau baca banyak. Cuman saya penasaran. Saya ingin cuma lihat aja. Kan ibu lagi mau baca Al-Baqarah. Iman ibu tahu ayatnya berapa? Ya belum tahu. Udah lihat aja. Buat apa? Udah ada, bukan buat apa-apa. Cuma penasaran aja. Oh gitu. Bukan maksud apa-apa. Enggak ada maksud apa-apa. Cuma penasaran. Soalnya saya belajar, katanya tidak boleh buka halaman belakang, baca apa adanya. Iya saya tahu, itu nasihat dari Ali Jabir. Saya kenal dia, saya tahu. Udah, begini aja. Kamu baca dan boleh sambil kita lihat. Penasaran kok, saya juga penasaran ikut, ingin tahu. Oh gitu, penasaran aja ya? Ya udah, saya buka ya. Cuma ingin tahu aja kan? Ya. Pas begitu kita buka, langsung dibisikin. Oh, banyak. Ibu kan ada janji, ibu kan belum selesai urusan, ibu kan masih sibuk, ibu kan mau keluar, ibu langsung dibisikin terus dengan kesibukan yang lain. Ibu gimana kalau mau baca sebanyak itu? Pasti nanti temannya lama nunggu, nanti dia marah, langsung nih. Oh iya betul, saya betul-betul saya ingat, baru ingat, saya ada janji sama teman, kalau saya mau baca banyak begini, kayaknya tidak keburu. Dia kata, iya memang tidak keburu. Saya tahu ibu ini ikhlas, tidak apa-apa, nanti kapan-kapan aja. Udah nanti bisa kita atur waktu. Sekarang karena waktunya mepet dan bacaannya banyak, sekarang tidak usah baca. Urusin aja dulu janji sama temanmu, nanti lain waktu kita baca lagi. Oh gitu ya, ya udah terima kasih syaitan. Malah terima kasih sama syaitan lagi. Tanpa kita sadar, sedikit demi sedikit menjauh dari Al-Quran. Faham Bapak Ibu? Saya kasih metode lebih mudah. Mau enggak? Lebih mudah? Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, saya kasih lebih mudah. Kira-kira mau? Tapi janji ya. Janji khatam? Minimal 1 kali 1 bulan. Boleh? Saya insya Allah kasih metode mudah. Karena selama saya di Indonesia sudah hampir 12 tahun, saya sudah hafal karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang susah-susah. Yang ribet-ribet, yang lama-lama, panjang-panjang tidak suka. Orang Indonesia mau amalan, mudah ingat, mudah hafal, mudah amalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Setuju? Makanya saya kasih. Saya habis fikir, ya Allah ternyata 1 juz 1 hari susah juga ya. Gimana, apa yang kira-kira cocok untuk orang Indonesia? Soalnya selama saya di sini kan banyak belajar budaya dan tradisi kebiasaan di Indonesia. Salah satu ketika saya pernah pertama kali datang ke Indonesia, saya di salat subuh diminta jadi imam. Ini satu cerita. Menjadi cerita pengalaman saya. Pertama kali saya jadi imam di Indonesia. Pertama kali saya datang dan diminta jadi imam. Karena mereka tahu kan, ini tamu dari Madinah. Jadi langsung orang dari Madinah, imam, minta imam. Udah, saya jadi imam, maju jadi imam. Saya baca habis Al-Fatihah, rakaat yang pertama suratul Rahman, rakaat yang kedua suratul Waqi'ah. Karena saya biasa jadi imam di Madinah, jadi biasa di rakaat pertama. Kan ibu-ibu yang sudah umrah kan biasa panjang kan? Apalagi salat subuh. Antara azan dan iqamah hampir 30 menit. Belum lagi salatnya panjang. Dan saya baru datang dari Madinah, belum tahu tradisi Indonesia. Saya ikut.
habis ini selesai, pas saya salam, saya lihat semua jamaah kok kayak masjid kaki ni kan. Saya fikir apa kok masa semua sakit gitu. Saya penasaran ini. Akhirnya takmir masjid cerita bisikin saya, mohon maaf Syekh kami lupa kasih tahu, kami tidak biasa di Indonesia panjang-panjang. Nah, ini jadi mungkin kita salah tadi, Syekh datang dari Madinah, mungkin bawa budaya Madinah ke sini, tidak cocok gitu. Oh ya udah. Makanya saya belajar, bahkan saya belajar kalau di Indonesia, kalau bisa kulhu dibagi dua, terima kasih. Nah, ini pengalaman saya di Indonesia. Makanya saya fikir, gimana cara mudah supaya membantu umat Islam di Indonesia supaya mudah khatam. Karena saya percaya dan yakin semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pasti semuanya mau khatam Al-Quran. Saya yakin itu. Cuman mungkin kadang-kadang mungkin tergantung kadang kesibukannya, kadang-kadang sifat malasnya, atau karena belum terbiasanya, atau belum tahu kunci rahasianya gimana sih. Khatam, orang selalu difikirkan, kalau khatam pasti lihat 600 sekian, kapan habisnya? Makanya selalu berfikir, saya selalu berkata, jangan suka lihat ujungnya, jangan suka kapan habisnya, tapi yang difikirkan kapan mulai, itu aja. Tidak usah fikir kapan habis. Makanya saya ciptakan metode yang lebih mudah. Makanya saya kasih metode yang kedua ini, lebih mudah daripada 1 juz 1 hari. Setiap waktu salat, baca 4 halaman. Setiap waktu salat, baca 4 halaman. Ini 4 halaman. 4 halaman berarti berapa lembar? 2 lembar. Setiap 1 juz Quran seperti ini, yang model Madinah, setiap 1 juz 10 lembar. Bagi aja, tidak apa-apa, Allah terima cicilan, tidak apa-apa cicil. Allah terima cicilan, mudah-mudahan dah masuk surga cicilan. Allah terima cicilan. Jadi waktu salat subuh baca 4 halaman. Waktu salat zuhur baca 4 halaman. Waktu asar 4, waktu maghrib 4, waktu isya 4. 4 kali 5 waktu berapa? 20 halaman, sudah khatam 1 juz. Sudah khatam 1 juz. Mohon maaf, bacaannya belum bisa, atau takut banyak salah, atau belum begitu fasih, boleh simak, dengar. Melalui YouTube atau HP ada aplikasi Al-Quran, karena yang mendengar Al-Quran pahalanya sama-sama yang baca. Tetap dapat 1 huruf 10 kebaikan. Walaupun tidak faham isi Al-Quran sama sekali. Mendapatkan 10 kebaikan setiap 1 huruf tidak dikaitkan dengan faham. Makanya ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran sambil khatam tapi saya tidak faham sama sekali isinya? Tetap boleh. Karena standar kita dapat dari baca maupun simak, mendengar, dapat setiap 1 huruf 10 kebaikan. Kira-kira mudah? Bisa? Cicilan, tidak apa-apa, cicilan. Atau masih mau lebih mudah lagi? Ini tadi saya kasih 2 metode kan? 1 hari 1 juz. Mungkin keberatan? Ya tidak apa-apa, pindah ke metode yang kedua. Metode kedua, setiap waktu salat 4 halaman, 4 kali 5 20, sudah khatam 1 juz. Mau enggak lebih mudah lagi? Mau kan? Mau. Soalnya kalau tidak mau berarti bukan orang Indonesia. Udah, saya kasih yang lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Totalnya jadi berapa? 4. 4 kali 5, 20. Faham gak 2 halaman? 1 lembar. 1 kertas. Cuma 1. Masa 1 susah? 1, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah, 1 aja cukup. Tapi istiqomah. Sebelum salat 1 lembar, sesudah salat 1 lembar. Setuju?
Kira-kira cocok? Cocok? Yakin? Atau mau fikir-fikir dulu? Atau masih mau lebih mudah lagi? Masih mau ya? Metode ini yang saya kasih, satu lembar sebelum salat, satu lembar sesudah salat. Kalau diteruskan sepanjang 5 waktu menjadi 10 lembar sudah khatam 1 juz, itu termasuk metode yang termudah bagi orang yang paling malas. Dan mohon maaf kalau itu pun tidak berhasil, saya angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih baik disalati. Udah. Mohon jamaah sekalian, jangan sia-siakan kemuliaan Al-Quran. Wallahi Al-Quran itu nikmat. Mohon jangan disia-siakan. Manfaatkan. Kita lihat seperti sosok Akbar ini, coba betapa susahnya. Bahkan salah satu cerita bagi saya luar biasa. Ketika ditanya, beredar satu berita, ketika ditanya Akbar kalau lagi lapar, terus gimana? Dia bilang kalau saya lagi lapar dan belum dapat uang dari hasil pemulungnya itu, kalau saya belum dapat uang untuk beli makanan, saya ganti dengan baca Quran. Baca Al-Quran dan fokus baca Al-Quran sampai kenyang. Dan habis saya baca Al-Quran, merasa lapar itu hilang. Dan itu yang saya sebutkan sebenarnya kontak batin sama Al-Quran. Wallahi Bapak Ibu, Al-Quran itu dahsyat manfaatnya, dahsyat keberkahannya, dahsyat kemuliaannya. Tapi hanya kita butuh beri perhatian sedikit, tidak usah banyak-banyak, sedikit beri perhatian kepada Al-Quran. Wallahi akan anda merasa kebahagiaan dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya mohon, walaupun anda tidak ada target untuk khatam Al-Quran, mohon minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Itu sudah minimal. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Dan saya yakin sangat mudah. Kalau belum bisa baca, tinggal handset handphone, simpan di telinga, sambil kita jalan naik motor atau pakai mobil, jalan ke kantor. Ini kan awal aktivitas kan? Di dalam perjalanan, setelkan ayat Al-Quran. Apa sih susahnya? Apa sih susahnya setelkan daripada setel musik dan dandut? Lebih baik Quran, supaya Allah berkahi perjalananmu, Allah bukakan pintu rizki baru untukmu. Dan begitu pulang, sudah beraktivitas selesai, mau pulang istirahat, setelkan dan lanjutkan ayat-ayat Al-Quran melalui telinga mendengar. Sampai kita khatam seperti ini, insya Allah kita dapat berkahnya dan kemuliaannya, dan juga setiap satu huruf yang kita dengar mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Kira-kira semangat? Mana pencinta Quran? Ingat gak? Saya pimpin ya. Sudah lupa Hafiz Indonesia ya. Kalau saya bilang mana pencinta Quran, jawabannya ini pencinta Quran. Jawabannya apa? Ya, sampai tunjuk jari ya. Ini pencinta Quran. Kalau saya bilang yang mana, jawabannya yang ini, yang mana, yang ini, yang mana, yang ini, di mana, di sini, di mana, di sini, siapa, saya, Allahu Akbar. Faham? Kalau saya bilang mana pencinta Quran, jawabannya ini pencinta Quran. Mana pencinta Quran? Oh, suaranya kurang semangat ya. Mana pencinta Quran? Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa?
Saya Allahu Akbar. Itu yang kami tanamkan kepada anak-anak hafiz Indonesia. Mohon jamaah sekalian, jadilah pencinta Al-Quran. Kalaupun anda merasa banyak kekurangan kita bersama Al-Quran, ayo kita bersama-sama. Saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran bukan menjadi program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama, milik kita bersama, perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, agar kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Pertama kita bacakan Al-Fatihah dan doakan untuk Beli Purnomo Sigit ya. Kita doakan dia sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan ujian sakit ini menyampaikan dan mengampuni segala dosanya, dinaikkan darajatnya dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mentakdirkan menghadapi ujian sakit ini, mudah-mudahan Allah juga takdirkan agar bisa menikmati kesehatan kembali, dan mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan semua para hadirin yang sakit diangkat segala penyakitnya dan disehatkan badannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya dan keburukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di dalam acara ini, di Elzita ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua kemuliaan, dikumpulkan kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir selepas acara ini pulang masing-masing sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, ditutupi segala aibnya, dimaafkan segala kesalahannya, diangkat derajatnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala niat baiknya untuk yang ingin berusaha, untuk ingin membangun keluarganya. Ya Allah, berilah yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat. Ya Allah, jadikan kami semua keluarga Al-Quran, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas perhatian dan dukungan. Kalau tidak salah tadi saya dapat laporan dari panitia tadi, dari komitmen jamaah berapa? Alhamdulillah para ibu bapak sekalian, untuk pendapatan komitmen sedekah terbaik yang kita dapat tadi alhamdulillah mencapai 20 dinar. Takbir. Alhamdulillah. Ya, insyaallah 20 dinar berarti bersama 20 dinar lagi ditambah 20 dinar. Jadi 40 dinar ya. Masya Allah. Terima kasih. Ini jujur saja menjadi sudah cukup lama kami launching program gerakan 1 dinar untuk satu keluarga melalui wakaf buku, dan juga ada wakaf Mud Madinah atau Mud Nabawi. Dan Mud Nabawi biasanya insyaAllah ada ijazahnya. Jadi ada sebuah sertifikat kita akan kirim kepada jamaah masing-masing. Cuman karena bukunya baru diterbitkan, makanya kita masukin. Dulu kita hanya gerakan Mud Nabawi atau Mud Nabi Madinah, sekarang kita masukin bukunya. Dan ini menjadi pertama program
yang kita gerakkan atas nama wakaf 1 dinar 1 keluarga. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi amal salih untuk kita semua. Dan ini baru saja, gerakan ini bisa dikatakan langsung diresmikan oleh Majlis Nurun Nisa, mendukung hampir tadi 20 dinar. Kemudian sekarang menjadi sebuah perusahaan yang menjadi jujur saja kebanggaan saya, karena banyak keluarga saya belanja dari Elizita ya. Ya, bahkan saya lagi merayu adik saya kalau insyaAllah diterima, Elizita bisa menjadi model atau apalah gitu, adik kandung saya, karena cantik luar biasa. Bisa insyaAllah mudah-mudahan bisa sinergi demi kebaikan kita bersama ya, mudah-mudahan insyaAllah. Dan ini termasuk baru gerakan 1 dinar ini untuk 1 juta penghafal Al-Quran. Dari perusahaan ini perusahaan yang pertama kali ikut terlibat dalam program wakaf 1 juta penghafal Al-Quran melalui 1 dinar. Doakan kami, saya mohon tetap doakan agar kami istiqamah terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus berjuang. Insyaallah gerakan kita untuk Indonesia sebenarnya masih banyak sekali, dan doakan program LIMAR berjalan lancar, LIMAR listrik mandiri rakyat, dan alhamdulillah sudah terbantu 35.000 rumah yang tidak punya listrik sama sekali bertahun-tahun. Alhamdulillah mereka sudah disediakan listrik di rumahnya, dan insyaAllah masih ada 15 juta rumah yang masih dijajah dalam kegelapan. Dan saya menggerakkan LIMAR ini, listrik mandiri rakyat, untuk merdeka kegelapan, terang cahaya, terang Indonesia, dan terang masa depan untuk negeri kita tercinta Indonesia. Mohon doa restu, semoga insyaAllah segala apa yang kita berjuangkan bersama mudah-mudahan menjadi amal saleh kita bersama, dan mudah-mudahan terhitung pahala sedekahnya sampai hari kiamat, tidak terputus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.